Kisah Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang pengaku iman, Santo Yohanes de Deo. Yohanes lahir di Montemor o Novo, Lisabon Timur, Portugal, pada tanggal 8 Maret tahun 1495. Di masa mudanya, Yohanes tidak memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan kesuciannya di kemudian hari. Sebaliknya, Yohanes menjalani cara hidup yang tidak terpuji. Namun ketika berumur 40 tahun, Yohanes bertobat dan kembali menjalankan kewajiban-kewajiban imannya. Yohanes pergi ke Afrika untuk membebaskan orang-orang Kristen yang dipenjarakan oleh orang-orang Moor. Tetapi atas nasihat dari bapa pengakuannya, Yohanes kembali ke Spanyol. Ia pergi ke Gibraltar dan menyebarkan Injil dengan menjual buku-buku rohani dan gambar-gambar kudus. Dari Gibraltar, ia berpindah ke Granada. Di sana Yohanes mendirikan sebuah toko kecil yang menjual barang-barang kudus dan rajin menjalankan kewajiban-kewajiban beragama. Awal kehidupannya menjadi manusia baru di dalam Allah berawal dari sentuhan khotbah Beato Yohanes dari Avila. Khotbah ini sungguh menyadarkan dia akan kebejatan hidupnya di masa lampau. Yohanes sungguh menyesal bahkan sampai sakit dan harus berbaring di rumah sakit selama beberapa waktu lamanya. Setelah sembuh, Yohanes memutuskan untuk mengabdikan seluruh sisa hidupnya bagi kepentingan orang-orang miskin dan sakit di Granda. Yohanes mengumpulkan orang-orang miskin dan sakit di rumahnya di bawah tanggungan dan perawatannya. Sekali peristiwa, Yohanes mendapati seorang miskin yang terkapar hampir mati di jalan yang sedang dilaluinya. Segera Yohanes membawa orang sakit itu ke rumah sakit untuk merawatnya. Ketika Yohanes memandikan orang sakit itu, ia tertegun heran karena luka-luka tembusan paku pada kedua kakinya memancarkan cahaya. Sementara itu, ia mendengar seseorang berkata, "Yohanes, apa yang kau lakukan untuk orang-orang sakit dan orang miskin ini, kau lakukan juga untuk aku." Lalu serta-merta orang sakit itu lenyap dari pandangannya. Orang sakit itu ternyata Yesus yang menampakkan diri pada Yohanes sebagai seorang sakit yang tidak berdaya. Yohanes meninggal pada tanggal 8 Maret tahun 1550 di Granada, Spanyol Selatan. Saudara-saudari, Rasul Paulus mengajarkan kita agar kita mengenakan pikiran Kristus, sehingga kita dapat dengan cepat mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Semoga kita dapat memiliki ketajaman mata hati seperti Bunda Teresa, agar dapat melihat wajah Yesus di dalam wajah mereka-mereka yang berkekurangan, sehingga kita terdorong untuk menolong. Dunia yang terpolusi dengan berbagai keadaan yang tidak ideal bukan alasan bagi kita untuk tidak berbuat sesuatu. Santo Agustinus mengatakan, "Terang, meskipun menembus polusi, tidaklah ikut terpolusi." Semoga terang Kristus memampukan kita untuk bercahaya menembus kegelapan dan tidak terpengaruh oleh polusi keadaan yang belum ideal di sekitar kita. Tuhan, jadikanlah aku garam yang asin dan terang yang bercahaya
bagi lingkungan di sekitarku. Amin. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.